kita ketemu kembali dengan metode elemen hingga, yaitu untuk konveksi. Ya, jadi yang awal-awal dulu adalah untuk konduksi. Nah, di sini sekaligus konduksi dan konveksi. Jadi konduksi itu berada di benda padatnya, konveksinya berasal dari fluida sekitar benda itu. Apakah di fluida sekitar benda itu lebih panas suhunya atau lebih dingin suhunya daripada benda itu. Nah, persamaan konveksi yang sudah kita kenal, ya, persamaan konveksi yang sudah kita kenal adalah ini. Ya, ini yang sudah kita kenal. Q sama dengan A to fluidanya ini T fluidanya dikurangi T bendanya. Ya, jadi ini sudah Anda kenal ini di perpindahan panas konveksi. Ada konveksi alami, ada konveksi paksa, ya. Kalau di sini ya kita konveksi saja, yaitu H kali A kalikan suhu fluidanya dikurangi suhu bendanya. Misalkan ini bendanya, ya, ini panjang ini bisa berupa kotak, bisa berupa benda panjang, bisa saja. Bisa berupa benda panjang ini, atau bisa juga ini sebetulnya adalah plat begini. Jadi ketebalannya sekian, kayak yang awal-awal itu kan plat kan dari node 1 ke node 2 itu kan plat begini. Kemudian di contoh soalnya kemarin adalah ada plat 3 begini. Ya, itu yang dikonduksi yang kemarin-kemarin. Nah, sekarang ini ada konveksi. Jadi ini saya hapus dulu. Sekarang konveksinya di sini. Ini di sebelah sini. Di sebelah sini ini ada konveksi, yaitu T1 fluida. Di sini juga ada konveksi T2 fluida. Lalu T2 ini adalah dinding bendanya. Ini juga T1 dinding bendanya. Ini misalkan berupa plat begini. Atau berupa kotakan begini, biasa boleh. Sini bagian atas misalkan diisolasi. Kemudian bagian bawah diisolasi. Nah, berarti ini titik satunya T1. Ya, ini T2-nya. Ya, di dindingnya, ini T2-nya di dindingnya. Kemudian ini fluidanya ini di sekitar sinilah. Ini fluida, suhunya adalah T2 fluida, T1 fluida. Nah, dengan demikian maka Q perpindahan panas di titik 1, yaitu di sini, di dinding itu atau di T1 sini, adalah ini. Ada H kalikan A kalikan suhu fluidanya ini, lalu dikurangi H kalikan A kalikan suhu dindingnya ini. Jadi A ini adalah luas penampang ini, ya. Luas penampang ini. Yang ini tegak lurus terhadap aliran kalor. Nah, kalau ini ya berarti ini penampang ini, ya. Penampang ini atau penampang ini. Ya, itu A-nya. Hanya ini adalah koefisien konveksi. Jadi satuannya adalah watt per meter persegi derajat Celcius. Sedangkan A-nya ini luasan tadi sudah, ya. Satuannya adalah meter persegi. T fluidanya ya tentu suhunya ya paling umum adalah derajat Celcius. Kemudian untuk Q2 juga sama saja, yaitu HAT fluida 2. Nah, kalau nanti hanya
di sini berbeda dengan H di sini, ya nanti bisa ini ada H1, ini H2, ini H2 misalkan, ini H1, H1 kalau berbeda. Kalau hanya adalah sama ya cukup H saja. Kalau A-nya berbeda juga boleh saja nanti berbeda. Gitu. Jadi di Q2 ya H, A kalikan temperatur fluida 2 dikurangi H, A, T2 ini. Jadi ini perhatikan di sini, ini selalu negatifnya ini selalu dikurangi dengan suhu dindingnya ya. Jadi yang suhu fluidanya itu di depan, dikurangi suhu dindingnya. Ini juga fluidanya di depan, dikurangi suhu dindingnya. Nah ini adalah konveksi-konveksi yang akan kita coba selesaikan dengan menggunakan metode elemen hingga. Kita coba lanjut. Nah ini kita ada dua elemen. Berarti kalau seperti yang dulu, berarti ini adalah plat 1, ini benda atau benda ya, ini benda 1, benda 2, elemen 1, elemen 2, node 1, node 2, node 3. Nah, untuk yang ini T1 dengan T2 ini kan konduksi ini konduksi. Ya, ini juga konduksi. Ini matrik kekakuannya kan ini yang sudah kita pelajari ya kan, untuk konduksi. Jadi ini juga seperti ini kalau simetri dan sama ya sama ini matrik kekakuan untuk perpindahan panas konduksi. Anda bisa ingat-ingat kembali atau lihat kembali. Kemudian Q ini adalah panas yang mengalir di sini. Q1 di sini, yang Q2 adalah kalau Q2-nya di sini karena ini elemen 1 misalkan. Nanti yang elemen 2 sama ya kan, ini matrik kekakuan konduksinya. Kemudian di sini adalah ada Q2, Q3. Q2 di mana? Ya di sini. Q2 ini Q3. Nah, dalam hal ini karena di sini tidak ada gambar Q masuk ataupun Q keluar, maka nanti Q2 ini ditambah Q2 ini sama dengan 0. Ya. Sama dengan 0. Kalau tidak ada apa-apa di situ. Kemudian ya itu sama dengan 0. Nah, ini dia. Jadi Q1-nya itu yang sama dengan konveksinya. Q1 sama dengan konveksi. Nah, tetapi kalau di sini ada keterangan Q masuk, nah di sini misalkan QA atau apa, atau ada Q yang keluar QB, misalkan QB. Ya nanti di sini nih ditambah. Nah, kalau di situ tidak ada ya tidak ada apa-apa ya berarti hanya sama dengan konveksinya saja. Konveksinya sama dengan ini. Kalau di sana tidak ada gambar apa-apa ya ini sama dengan 0. Lalu di keluaran yaitu di titik 3 kan ini kan konveksi lagi ya persamaan konveksi ini. Ya ini konveksi. Nah dengan adanya konveksi ini maka di matriknya ada tambahan sedikit ya. Ini adalah gabungan daripada matrik kekakuan elemen 1 dan elemen 2. Jadi gabungan ini dengan ini. Ini sama ini digabung akhirnya ini. Matrik kekakuannya yang depan ini. Kemudian di sini kan harusnya kan Q1. Di sini harusnya kan Q2. Ini kan Q3. Nah, Q1 sama dengan ini. Maka inilah yang dimasukkan. Ini yang dimasukkan ke sini. Q2 sama dengan 0, ya 0. Lalu Q3, ini sama dengan ini. Dimasukkan yang ini. Masukkan ke sini. Ya, jadilah seperti ini. Lah, kemudian ini kan ada T1. Di sini ada T1. Maka ini T1 ini harus digabungkan ke sini.
T1 ini adalah kalau dikalikan dengan HA ini, maka H1A min T1 kita pindah ke sini jadi plus, maka di sini nanti ada KA, ini kita rubah, ini dikalikan dulu, KA-nya dikalikan dulu, kemudian ditambah dengan H1A ini. Nah, yang di titik 3 juga sama, ini ada H3A T3. Maka ini T3-nya akan pindah ke sini, menggabung dengan ini, maka muncullah ini. Nah, jadi yang menjadi berbeda dibandingkan dengan konduksi saja, itu adalah di bagian depan sama di bagian belakang. Nah, jadi dari sini, dari ini, Anda ini tinggal mengalihkan, lalu ini dimasukkan ke sini yang ada T1-nya, ini masukkan ke sini yang ada T3-nya, menjadilah ini. Ya, jadi gampang, tidak sulit ya. Jadi tinggal yang penting ada beginiannya dulu. Ini. Kalau sudah ada beginiannya, gampang tinggal masukkan ke sini, lalu T3 dikumpulkan ke depan, T1 juga dikumpulkan ke depan. Tapi dengan catatan yang ini sudah dikalikan dengan ininya dulu. Ini kalikan lalu ditambah, kalikan lalu ditambah. Jadi hanya depan dan ekornya saja. Ya, yang berhubungan dengan konveksi. Kalau di sini tidak ada konveksi, ya ini hilang, ininya hilang. Ini sama dengan Q3. Ini tidak ada konveksi, ya sama dengan Q1. Misalkan, nah ini contoh ya, contoh soal misalkan A1, A2, A3, 1 meter persegi, tentukanlah T1, T2, T3, Q1, dan Q3. Ini contohnya, tentukan T1, T2, T3. Lalu Q1 di mana di sini? Q1 berapa? Nah, Q3 berapa? Nah, ini jelas bisa kita prediksi ya, karena ini suhunya 1500. Ini suhunya suhu fluida loh ya. Suhu fluida untuk konveksi di sebelah kiri. Bukan suhu dinding ini, bukan. Tapi ini suhu fluidanya. Ini TA ini juga suhu fluida. Bukan suhu dinding ini, bukan. Nah, jadi jangan sampai kalian keliru atau tercampur aduk. Nanti malah menjadi salah. Jadi di sini adalah fluidanya di setelah benda ini. Ini juga fluidanya di samping kiri daripada benda. Itu. Kemudian merambatnya dari T1 ke T2 ini adalah konduksi nanti kan. Ini konduksi. Ini juga konduksi. Ini dari T2 ke T3. Lah Anda kalau kebetulan hanya seperti ini, langsung pakai rumus yang ini. Namun demikian, kekakuan matrik yang kedua berbeda dengan kekakuan matrik yang pertama. Maka di sini nanti ada K1A1L1 plus K2A2 per L2 itu di sini. Kalau depannya sama tambah ini, belakangnya juga sama ditambah dengan ini. Nah, maka sebelum memasukkan angka-angka hasil hitungannya ke sini, maka Anda menghitung ini dulu saja kira-kira ini, komponen ini dihitung dulu. Nah, ini dihitung, ini di sini. Ya, dihitung di luar dulu. Ini K1, A1, L1 plus H1, A1. Maka di sini adalah Anda lihat di sini K-nya. Mana contoh soalnya? Ini K-nya mana? Oh ini. Oh, tidak diketahui. Oh ini. K-nya 1,2 ini K-nya. Maka masukkan sini 1,2 dibagi dengan L1. L1 adalah ini. Ya. Jadi ini adalah 1,2 itu K1 dibagi L 0,25. Nah, A-nya ini karena sama dengan 1 kita tidak tulis ya.
sama dengan 1. Kemudian ditambah H1 kali A1. Nah, H1 kali A1 ini berapa? Nah, kalau H1-nya 12, A1-nya adalah 1, berarti 12. Maka ketemulah suku yang ini hasilnya sama dengan 16,8. Nah, kemudian mencari yang lainnya di sini. Ya, mencari KA per L. KA per L untuk elemen 1, KA per L untuk elemen 2. Ini tinggal memasukkan angkanya, ini sudah ada angkanya semua, tinggal masukkan. Hasilnya 4,8. Kemudian ini juga sudah ada angkanya semua. Sudah tinggal masukkan hasilnya 1,67. Nah, lalu yang terakhir ini perlu dicari juga ini, komponen ini. Komponen ini terakhir dimasukkan juga yang angkanya sudah ada di soal, lalu hasilnya sekian. Nah, kemudian sekarang ini yang penting ada K1, A1, L1 ditambah K2, A2, L2. Itu posisinya di mana? Posisinya di sini. Ini 2 karena kebetulan K-nya sama, A-nya sama, dan L-nya sama, maka 2. Nah, untuk kasus yang contoh ini, K-nya berbeda. A-nya sama, tapi K-nya berbeda. Maka Anda menggunakan rumus yang ini. Ya, ini kenapa seperti itu? Lah, itu kan sama dengan ini sebetulnya kan berasal dari ini. Ini apa? Ekor matrik pertama ditambah dengan kepala matrik kedua. Maka hasilnya adalah 2, 1 ditambah 1. Nah, kemudian yang ini seperti ini kita cari juga angkanya ini. Cari juga H1, A1, T fluida 1. Itu dicari ini, I1, H1, A1, T fluidanya. Maka ketemulah sekian. Lalu Q2 sama dengan 0 ya. Q3 sama dengan yang di luar sini, yang di pojok sini. Ada konveksi di pojok sini, yaitu sama dengan H0 A3 kali temperatur fluida. H0-nya 2, A-nya 1, dikalikan temperatur fluidanya 20, maka sama dengan 40. Ini temperatur fluidanya yang sebelah kanan. Temperatur fluida yang sebelah kanan, temperatur fluida yang sebelah kiri. Nah, kalau komponen-komponen tadi, komponen-komponen ini sudah ketemu semua, Anda tinggal memasukkan ke sini, yaitu menghasilkan ini. Nah, menghasilkan ini. Ini berasal dari mana? Dari sini. Ya, masukkan di sini. Ini. Yang ini min 48 dari sini. Iya. Tapi menjadi min karena dia dikalikan min 1. Nah, kemudian yang ini yang berasal dari ini. Yang K1, A1, L1, K2, A2, L2. Yang ini berasal dari sini. Yang belakang, ya dari matrik yang ini. Ada matrik ini, K2. Di sini ada min ya. Ini. Lalu yang belakang ini ya sama dengan yang ini. Sama dengan yang ada H0-nya itu. Ini. Lalu ini tadi sudah dihitung, yaitu sama dengan 1800. Ini taruh di sini. Lalu yang ini 0, ya, yang ini adalah berasal dari sini. Ya. 40. Maka Anda sudah bisa membuat persamaan ini sekarang. Nah, membuat matrik gabungannya yang ini, kemudian ini tinggal dikalikan. Menjadi ada 3 persamaan dengan 3 variabel yang belum diketahui, maka bisa ketemu. Jadi yang pertama adalah ini, ya kan, 16,8 kali T1
dikurangi 4,8 kali T2 ditambah 0 kali T3 sama dengan 18.000. Terus ini min, ini ya, min 4,8 kalikan T1 plus 6,475 kali T2. Kemudian min 1,67 T3 sama dengan 0. Lalu baris yang terakhir adalah 0 kali T1 minus 1,67 kali T2 plus 3,67 kali T3 sama dengan 4. Nah, dari sini Anda menggunakan eliminasi, ya, itu menghasilkan kira-kira T-nya adalah ini. Ya, Anda boleh menghitung lagi, siapa tahu ada kekeliruan ini. Jadi, ini dengan ini boleh, atau ini dengan ini boleh. Nah, nanti hasilnya adalah dieliminasikan dengan salah satu persamaan. Maka ketemulah T1, T2, dan T3 dengan cara menyelesaikan. Seperti sebelum-sebelumnya ya, Anda menyelesaikan dengan cara eliminasi. Kalau ingin gampang pakai komputer, eliminasi Gauss-Seidel atau Gauss-Jordan atau apa, itu bisa dengan mudah Anda menyelesaikan persamaan untuk memperoleh T. Nah, setelah T-nya ketahui, maka Anda tinggal mencari I1 rumusnya 1, A1, TF fluida ini, min T1. Di situ 12, kalikan A-nya 1, kemudian ini 1500, T-nya ini 1500, dikurangi T1, ini 144, T1 itu di sini, di dinding ini, ya, ini di sini. Jadi T ini dikurangi T ini. Nanti yang ini adalah T ini dikurangi T ini, yang pinggir kanan. Nah, I3 ini, ya. Jadi terdapat perbedaan sedikit ya karena pembulatan, ya, karena pembulatan, gitu. Itu kira-kira sampai di situ. Semoga bisa mengerti, semoga bisa paham tentang konveksi ini. Memang harus melihat sekali, 2 kali, 3 kali barangkali ya. Kemudian juga sambil menghitung-hitung, ikut-ikutan menghitung di sini. Ini ikut-ikutan menghitung lagi, ini juga dihitung lagi, kemudian masukkan ke sini, lalu Anda membuat persamaan ini lagi. Kalau sudah Anda coba lagi, ketemunya sama, berarti sudah betul. Nah, yang Q1 ini adalah positif karena masuk ke dalam benda. Q3 ini adalah negatif karena keluar dari benda. Nah, itu. Ini harusnya nilainya sama, tapi karena metode elemen hingga itu kan pendekatan, maka terdapat suatu perbedaan. Ya, perbedaannya hanya sedikit lah ya. Perbedaannya kan 4 dibagi 1068 kan tidak kentara. Ya, tidak berbeda, tidak banyak. Tidak signifikan. Nah, lalu sekarang kita menginjak yang kita melanjutkan ke konveksi sepanjang batang. Nah, bedanya apa? Ini kita lihat nanti ya. Kalau yang konveksi ini hanya di depan sama belakang saja. Kalau sepanjang batang artinya di sebelah sini ini justru konveksi. Mungkin di sini juga ada konveksi, ini ada konveksi, ini ada konveksi, ini bisa konveksi ataupun bukan, atau konduksi saja. Nah, jadi ini kalau yang bukan sepanjang batang, maka ini kan diisolasi, tidak ada konveksi. Tapi kalau yang konveksi sepanjang batang ini tidak ada isolasinya, sehingga ada Ki yang keluar kalau dia panas, ada Ki yang masuk kalau ini benda ini dingin. Nah, ini kita lihat, maka ada penambahan rumus ini. Nah, jadi menjadi HP, ya, menjadi HP
Kalau tadi kan HA, tadi HA, T fluida, min T. Terus tidak ada ini, tapi kalau yang sepanjang batang ada ini. Dengan catatan kalau ada kalori yang dibangkitkan di batang itu. Kalau tidak ada kalori yang dibangkitkan, ya ini akhirnya juga sama dengan 0 yang QG ini. Nah, P di sini apa? P di sini adalah kelilingnya. Misalkan bentuk kotak, bentuknya seperti ini kotak. Misalkan ini, misalkan A, ini misalkan B. Bentuk batangnya ya, bentuk batangnya, penampang batangnya. Maka di sini 2A plus B. Kalau dia bulat ya sama dengan Pi kali D kelilingnya ya. Ini keliling, 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 keliling. Nah, itu P-nya. P-nya adalah perimeter. Disebut perimeter. Ya, keliling. Keliling daripada benda yang dianalisis. Ya. Kita lanjut. Ini contohnya. Jadi kalau tadi yang atas ini, yang sekeliling di sini ini tidak ada konveksi, tadi hanya di sini sama di sini. Tetapi kalau ini di semuanya ada konveksi, di semua sisi ada konveksi. Maka memiliki matrik kekakuan konduksi ditambah konveksi seluruh batang. Ini matrik konveksinya, ini matrik konduksinya. Lalu di sini ada QJ, ada QJ, ada QI dan Q kecil, ada Q besar dan Q kecil, ada QJ, Q besar dan Q kecil. Ya nanti kan ada konveksi, ada konduksi, ada konveksi, ada konduksi dan begitu. Nah sehingga inilah disebut matrik kekakuan untuk konduksinya. Maka di sini pakai KT ini. Ini matrik kekakuan untuk konveksinya khusus sepanjang batang. Jadi kalau tidak sepanjang batang, jangan memaksakan pakai ini. Malah menjadi salah. Rumusnya ini. Matrik kekakuannya kita bisa menuliskan seperti ini. Nah, ini untuk yang ini. Yang KH. Matrik kekakuan untuk konveksi. Nah, sedangkan QI, QJ-nya itu sama dengan ini dia. Sama dengan ini. Kalau ini tidak ada, ya ini 0. Tinggal konveksinya saja. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, ini kita buat contohnya adalah kita kasih tahu contohnya supaya ada gambaran cara menyelesaikan konveksi dengan metode elemen hingga, tapi konveksi di sepanjang batang. Jadi ini contohnya adalah batang itu memiliki konduktivitas termal 0,2, kemudian koefisien konveksinya adalah 2 kali 10 pangkat min 4 watt milimeter persegi derajat Celcius ya. Ini juga kebetulan sudah milimeter, jadi ini milimeter, ini milimeter. Dari sebuah silip blok mesin dengan ukuran lebarnya ini milimeter juga, ini milimeter juga, ini milimeter, berarti satuan milimeternya sudah sama. Nah, dengan demikian kita tidak perlu mengkonversi satuan ke meter ya, karena ini sudah milimeter, ini milimeter, semuanya milimeter. Nah, kemudian sirip blok mesin tadi kita yang panjangnya berapa ini? Yang panjangnya 120 kita bagi 3 elemen. Kita bagi 3 elemen berarti masing-masing elemen panjangnya adalah 40. Nah, kita mencari P dulu, perimeter atau kelilingnya. Nah, tapi kita lihat gambarnya dulu ya. Ini gambarnya adalah ini. Nah, jadi lebarnya ke sana ini yang 160 itu ke sana. Kemudian ketebalannya adalah ini. Kemudian ini panjangnya ke sini adalah 120.
yang dibagi menjadi 3 elemen, sehingga masing-masing ini adalah 40 cm. Nah, kelilingnya adalah dari sini, turun ke sini, lewat bawah ke sana, lalu balik lagi ke sini, ini kelilingnya. Berarti 160 kali 2 ditambah 1,25 dikali 2. Maka persamaannya di sini adalah ini. 160 plus 1,25 dikali 2. Hasilnya perimeternya adalah sekian. Nah, ini masih dalam milimeter, tidak perlu kita rubah karena semua satuannya sudah milimeter. Kalau satuannya beda-beda, baru harus Anda seragamkan dulu. Nah, kemudian karena dibagi 3 elemen, maka masing-masing elemen ya 120 dibagi 3 sama dengan 40 mm. Nah, elemen satu adalah ini rumus umumnya kan yang ini. Nah, rumus umumnya yang ini, tapi karena kita ada tiga elemen, kalau satu elemen cukup pakai ini saja, tapi karena 3 elemen kita harus membedakan K1, K2, K3 dan sebagainya, walaupun bisa saja ini seperti ini, konduktivitas termalnya hanya sama, tetapi kalau dibagi 3, ya supaya kita tidak bingung, kita pisahkan satu-satu. Yaitu untuk elemen 1 menjadi seperti ini. Ini terlalu dekat ya, kita turuninnya ya. Elemen 1 menjadi seperti ini. Ini K1, A1, ini kan K. KA per L, ini K1, A1, L1. Ini ditambah HPL 1 per 6, HPL 1 per 6, T1, T2, Q1, Q2, Q1, Q2 ya. Q1 dan Q1 kecil ini ada di node 1, Q2 besar, Q kecil 2 ada di node 2 dan seterusnya. Sampai di node berapa dia, kalau di situ node 4 ya berarti Q4, Q kecil 4 sampai di situ. Tergantung nodenya. Nah, sekarang Q1-nya, Q1 besarnya adalah sama dengan ini. Ini rumusnya. Ya, jadi Q besar satunya itu sama dengan ini. HPL1 suhu fluida. Nah, ini kalau ada pembangkitan. Kalau ada panas yang dibangkitkan, maka ditambah ini. Kalau tidak ada keterangan panas dibangkitkan, maka ini tidak ada, sama dengan 0. Ini sama dengan 0, yaitu tidak ada panas pembangkitan. Dengan satuan yang umum adalah watt per meter kubik. Itu panas pembangkitan ya. Panas pembangkitannya adalah satuan umumnya ini. Tapi di sini kan tidak ada, di contoh soal tadi, tidak ada panas pembangkitan. Sehingga ininya tidak perlu. Kalau itu tidak perlu, maka tinggal yang ini. Nah, ini angka-angkanya sudah ada, tinggal masukkan saja. Kan? Suhu lingkungan atau suhu fluidanya 30. Panjang elemennya 40. Kemudian P-nya sudah dihitung 322,5. H-nya sudah ada dibagi 2, maka menghasilkan ini. Nah, di sini kebetulan satuan H-nya dan konduktivitasnya ini satuan H adalah sekian dan K-nya konduktivitas termalnya juga dalam ini, jadi tidak diubah seperti yang tadi sudah saya katakan. Kalau dia tidak sama ya harus disamakan dulu. Nah, kemudian untuk Q2 juga sama, tapi L-nya L2 30 dan seterusnya. Nah, ini Q2 ini untuk yang elemen 2. Q3 itu
sama rumusnya, ya. Rumusnya sama. Kemudian A1, A2, A3 ya 160 tadi lebarnya kan, 160 dikalikan tebalnya jadi ini. Nah, sehingga dengan menggunakan rumus ini kita menggunakan rumus ini ke sini dengan diisi angka-angkanya ini, maka ketemulah ini. Jadi ini tinggal masukkan ke sini, diganti angkanya saja. Diganti angka yang sudah dihitung. Ini kan sudah dihitung. Ini sudah dihitung. Ya, ini untuk batang 1. Jadi artinya kerugian ke lingkungannya itu kalau dia konveksi sepanjang batang itu adalah ya sepanjang L-nya itu. Jadi tidak hanya di ujung kiri, ujung kanan, tetapi di sepanjang L itu ditambah ujung kanan, mungkin juga ujung kiri. Nah, kemudian dihitung ini dihitung menjadi ini. Jadi yang ini diselesaikan, disederhanakan menjadi ini. Ya, ini disederhanakan lagi menjadi ini. Nah, itu gampang, mengikuti rumus saja, tidak usah mencari rumus sendiri, Anda mengikuti rumus saja. Lah, sehingga ini elemen satu ya ini sama dengan ini kan. Nah, kebetulan dia kan simetri, artinya dimensinya sama, bukan simetri tapi dimensinya sama, ya, dimensinya sama. Kemudian kondisi di sekelilingnya juga sama untuk 3 batang itu, karena tadinya ada 1 batang kita bagi 3 sama saja ya, sehingga ininya sama, matrik perkaliannya ini sama. Ini juga matrik perkaliannya sama. Di batang 1, batang 2, batang 3 semuanya sama lah. Nanti tinggal Q1-nya ini, Q1-nya yang beda-beda lah. Ini Q1 yang di node 1 sama dengan Q1 besar. Q1 besar tadi sudah dihitung, kan? Lalu Q2-nya itu dia kan di perbatasan, terus tidak ada tambahan Q dari luar, maupun tidak ada pengurangan Q dari batang itu, maka Q2 batang 1 ditambah Q2 batang 2 pada titik pertemuannya itu ya, itu sama dengan 0, demikian juga Q3 sama dengan 0, Q kecil 3 ya sama dengan 0. Sedangkan Q4-nya itu berupa konveksi, yaitu ini, pakai rumus ini. Nah, tapi ini nanti masukkan ke sini. Nah, kemudian dari 3 ini Anda gabung, ingat ya. Nanti ini ditambah ini. Nanti ini ditambah ini untuk digabungannya ini. Jadi kepala ekor ditambah kepala, ekor ditambah kepala. Atau kalau pengen tidak pakai angka juga boleh, ini dikasih angka. Ini dari node 1 ke 2, 1, 2. Nomornya nanti 1, 2, 2, 3. Ini 3, 4. Ya, dulu itu ya. Penggabungan menggunakan nomor. Nah, kalau tidak menggunakan nomor ya itu tadilah ekor ditambah kepala. Hasilnya ini. Ekor ditambah kepala, hasilnya ini. Ini juga yang kedua, dari batang 2 ke batang 3 ini ekornya ditambah kepalanya ini menghasilkan sama. Ya, jadi sekarang yang membedakan belakang sini saja. Di sini Q1-nya adalah sama dengan Q, yaitu 38,7 plus Q1. Kemudian yang di sini karena Q kecil 2-nya sama dengan 0, maka 38,7 ini dikalikan 2. Nah, ini kan tinggal tambah ini.
ini maksudnya kan ini ditambah dengan ini. Nih. Maka ini menjadi kali 2 karena Q2 di batang 1 sama Q2 di batang 2 kalau ditambah 0 sama dengan yang berikutnya, yaitu ini ditambah dengan ini. Tapi Q3 di batang 2 dengan Q3 ditambah dengan Q3 batang 3 sama dengan 0, sehingga tinggal ini ditambah ini hasilnya 2 kali. Nah, di gabungannya belakangnya juga ikut ditambah ya, dia berada di posisi mana. Kemudian untuk Q4-nya menggunakan ini. Nah, kemudian kita hitung dulu HA. HA setelah dihitung hasilnya sekian. Kemudian HAT fluida dihitung hasilnya sekian. Nah, sehingga di baris yang terakhir ini, di baris terakhir ini kan 4-nya kan harus masuk ke sini, harus ke depan. Tapi 4-nya kan dikalikan HA dulu, T4-nya ini. Nah, HA-nya kan 0,04 nih, sehingga muncullah 0,04 milik T4 itu digabung dengan yang terakhir ini. Yang sini ada HA kali T fluida, sehingga ditambahkan di sini. Nah, ini adalah gabungan yang terakhir ya. Jadi bisa saja nanti soalnya kalau dia sampai 4 batang, 5 batang, mungkin soalnya hanya sampai di gabungan terakhir saja. Begitu ya. Yang penting Anda ingat adalah ininya jangan sampai keliru di sini. Jangan sampai keliru di situ. Ya, ini mana yang sama dengan 0, mana yang tidak sama dengan 0. Kemudian kita masukkan yang sudah tahu. Yang sudah ditahu adalah T1. T1 ini 330. Ya kan? Sama T fluidanya yang sudah tahu yaitu 30. T fluida kan sudah dilikuidasi di sini, sudah digabung di sini. Jadi T fluidanya 30, T di dinding di noda 1 330. Nah, setelah Anda ketemu ini tinggal membuat persamaan saja dari sini. Ada 1, 2, 3, 4 persamaan dengan 4 variabel, jadi 3 variabel suhu, 1 variabel Q diselesaikan dengan 4 persamaan, maka bisa ketemu. Ya, ini caranya seperti ini saja. Ini misalkan 2 dengan 3 digabung, 2 dengan 3 hasilnya adalah ini. Lalu ini menghasilkan 5 ya, menghasilkan persamaan 5. Kemudian dari persamaan 5 ini digabung dengan 4. Digabung dengan 4. Jadi persamaan 5 digabung dengan 4. Ini artinya yang baris ini dikalikan 1,9, yang baris ini dikalikan 2,1204. Nah, dari perkalian ini dan penggabungan ini menghasilkan T3 sekian. Nah, sekarang perlu Anda cek. T1 di sebelah kiri tinggi ya, berarti semakin ke kanan semakin rendah, kan begitu. Berarti T3 ini sudah lebih rendah dari T1, berarti kemungkinan benar adalah ada. Kemudian dari T3 cek temperatur, cari temperatur 4-nya ketemu dan lebih rendah dari T3, berarti kebenarannya sudah mulai kelihatan. Ya, tapi kalau T4-nya lebih tinggi dari T3, berarti ada kekeliruan hitung. Ya, karena di gambar ini semakin ke sana dia harus semakin, nah ini kan suhu yang paling tinggi di sini. Suhu paling tinggi di sini, sementara di sini ada fluida 30 derajat. Ini di sekelilingnya ini adalah fluida 30
derajat. Berarti sampai di ujung sini ini mestinya kecil, ya, mendekati 30 derajat lah. Kalau Anda sudah menemukan dari sini ke sini mengecil, berarti benar. Begitu ya. Kita kembali ke sini, ke penyelesaian tadi. Nah, setelah ketemu T4 ini, T4, kita mencari T2. T2 lebih tinggi dari T3, berarti betul. Ya. Setelah T2, T1-nya kan sudah diketahui 330. Nah, Anda bisa membuat jarak ini versus suhu ini. Ya kan? Pada dinding 0 cm, 0 mm, dia 330. Kemudian pada 40 dia 77,2. Kemudian pada 80 sekitar berapa tadi? 37. Kemudian 120 adalah 30 derajat. Nah, jadi ini distribusi suhunya sepanjang sirip motor Anda adalah yang drastis, yang drastis pada ini, pada jarak 40. Ini turun drastis. Begitu ke sana semakin landai, kalau dipanjangin lagi ini ya landai sampai sama dengan 30 derajat. Sama dengan suhu fluida di sekelilingnya. Nah, kemudian mencari Q1. Nah, Q1 ini kan diambil dari persamaan paling atas ini. Tinggal masukkan saja. Ini T1 kan? 1,86 kali T1 dikurangi 0 kali T2 sama dengan ini dari sini Anda mengambilnya kan dari ini tadi persamaan ini. Nah, karena T2 sudah ketemu, Anda tinggal memasukkan ke sini, maka diperoleh Q1 yang besarnya adalah ini. Q4 dihitung pakai rumus ini. Iya, sama dengan minus sekian. Jadi di titik 4 itu dia negatif. Kenapa? Keluar dari bodi sirip. Dan dia keluarnya sedikit saja karena dia sudah hilang di sepanjang batangnya ini. Nah, jadi ini sudah hilang ke sana, ini hilang ke sini, hilang ke sini. Sampai di sini ya hampir habis. Sedangkan Q1 tadi rumusnya adalah sama dengan Q1 besar, maka Q1 kecil sama dengan ya, seperti itu. Oke, ya, kita sudah ketemu semuanya. Kira-kira adalah seperti itu metode elemen hingga untuk mengerjakan ini konveksi di konduksi dan konveksi, dan ada konduksi dan konveksi di sepanjang batang. Semoga bermanfaat, dipelajari karena materinya sudah ada di daring, tinggal download. Jadi selain melihat video ini, Anda bisa mempelajari lagi dengan materi yang sudah diunduh di daring, yang sudah dipasang di daring. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ketemu minggu depan.